Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan diskusi melalui daring dengan perantara YouTube. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Rina Sapitri dan saya sendiri Sarmila. Materi kami di sini, point of view-nya atau apa saja materi yang akan kami bawa, ada pengertian nilai dan Pancasila, macam-macam nilai Pancasila, dan terakhir makna nilai dalam Pancasila. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian nilai dan Pancasila. Pengertian nilai adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu hal yang berkarakter abstrak, namun hal tersebut menjadi pedoman bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Jadi dalam arti secara khususnya, nilai akan senantiasa memberi dampak terhadap kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat. Di sini ada beberapa ahli yang memberikan pendapat tentang pengertian nilai. Yang pertama ada menurut Mulyana. Menurutnya nilai ini adalah bagian keyakinan serta kepercayaan yang menjadi rujukan seseorang untuk melakukan tindakan sosial kepada orang lain. Yang kedua itu menurut Kulukhon, nilai adalah konsepsi dari berbagai kumpulan yang akan mendorong seseorang untuk mengaplikasikan beragam kegiatan-kegiatan, baik dalam kegiatan yang berwujud negatif ataupun kegiatan yang berwujud positif. Dan yang terakhir itu menurut Notonagoro, nilai adalah sekumpulan tindakan manusia yang tersusun secara sistematis dalam bentuk material ataupun non-material. Jadi di sini pengertian yang pertama itu sebenarnya pengertian secara umumnya, sedangkan yang menurut para ahli ini lebih ke spesifik. Yang kedua yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Secara etimologinya, kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta India, yaitu kasta Brahmana, yang mempunyai 2 kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila ini adalah artinya 5 dasar. Dalam negara Indonesia ini dilambangkan dengan Garuda, di mana terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas yang mencerminkan dari kelima sila Pancasila tadi, yang kemudian lambang negara Indonesia ini disebut dengan Garuda Pancasila. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu ada macam-macam nilai Pancasila. Nilai Pancasila ini terbagi menjadi 3, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi di sini saya pertama akan membahas tentang nilai dasarnya. Nilai dasar itu adalah asas-asas yang berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia yang bersifat abstrak dan umum, relatif tidak berubah, namun maknanya selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi nilai dasar ini bisa terus-menerus ditafsirkan ulang baik makna maupun implementasinya. Jadi setiap zaman dia akan diperbaharui. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental.
Nilai instrumental ini penjabaran dari nilai dasar tadi yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Contohnya ada Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pres, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang terakhir yaitu ada nilai praksis. Nilai praksis ini gabungan antara nilai dasar dan instrumentalnya yang masih ada di masyarakat berbangsa dan bernegara. Contohnya itu ada saling menghormati, toleransi, kerjasama, kerukunan, bergotong royong, dan menghargai antar warga negara Indonesia. Yang ketiga itu yang akan saya bahas ada makna nilai dalam Pancasila. Makna nilai dalam Pancasila ini yang pertama, seperti bunyi Pancasila, jadi setiap bunyi dari Pancasila itu yang ada 5 itu mempunyai nilai dan makna tersendiri ya. Yang pertama yang saya bahas itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai atau makna nilai di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini ada percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati serta bekerja sama antar pemeluk penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi ketiga ini makna nilainya yang terkandung di dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi di dalam Ketuhanan Yang Maha Esa ini sudah pasti agar masyarakat Indonesia itu saling menghormati antar agama, saling membebaskan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, tidak ada tekanan. Jadi untuk agama, karena di Indonesia ini beragam, bukan hanya agama Islam tetapi banyak agama lain, maka dengan itu agar tidak ada rasa ketidakadilan, jadi agar mereka bebas untuk menjalankan ibadah, tidak ada paksaan, dan saling menghargai antara agama satu dengan agama lainnya. Jadi terbinalah kerukunan yang ada di negara Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Rina Sapitri. Nah, selanjutnya kita akan membahas makna nilai dalam Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kemanusiaan ini sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini adalah susunan kodrat rohani dan jasmani. Dalam sila kemanusiaan, terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral dan tingkah laku manusia dengan didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Nah, makna sila ini adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, gemar melakukan kegiatan Pancasila. Nah, selanjutnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia,
monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, maupun kelompok. Oleh karena itu, perbedaan merupakan kodrat manusia dan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Konsekuensinya, negara adalah beraneka ragam, tetapi satu, mengikat diri dalam persatuan yang dilukiskan dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. Nah, makna sila yang ketiga ini yaitu yang pertama, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, itulah tadi makna sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang mana mereka ini saling mengikat dengan adanya lambang dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Nah, yang pertama itu adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama. Nah, demikianlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Seterusnya, nilai-nilai tersebut dikonkretisasikan dalam kehidupan bersama, yaitu kehidupan kenegaraan, baik menyangkut aspek moralitas, kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan. Nah, selanjutnya, sila kelima, yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka, dalam sila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, makna sila ini ada 5, yaitu yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat, menghormati orang lain. Dan yang terakhir, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan selaku pemateri pada diskusi kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.